Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Naung Cahyani. Saya lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus tahun 1997. Saya tinggal di Depok dan saya alumni dari SMA Negeri 5 Depok. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Pendidikan dan di Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini saya akan memaparkan tentang motivasi diri. Pengertian motivasi berasal dari kata lain mover, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Maka agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Di sini maksudnya adalah motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas seseorang. Jika seseorang tidak memiliki motivasi, contohnya seperti dalam hal belajar, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan hal yang baik bagi dirinya. Contohnya seperti mereka malas belajar atau yang lain-lain. Konsep motivasi. Konsep motivasi yang pertama adalah model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Maksudnya adalah untuk meningkatkan ketekunan pekerja atau meningkatkan semangat pekerja dalam bekerja, kita perlu menerapkan sistem intensif, yaitu kita memberi uang atau barang kepada pegawai yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik, atau pegawai tersebut memiliki kompetensi yang sangat unggul dibandingkan teman-temannya. Selanjutnya adalah model hubungan manusia. Untuk motivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Maksudnya adalah kita dapat memotivasi seseorang agar memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan mengakui bahwa kemampuan mereka sangat berguna bagi pekerjaannya. Lalu hal tersebut dapat membuat mereka merasa senang dan merasa berguna, yaitu mereka dapat bisa bekerja lebih giat lagi serta memajukan perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ada model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Maksudnya adalah para pegawai dimotivasi oleh seseorang atau oleh atasannya bukan hanya melalui uang atau barang, tetapi kita juga memotivasi kebutuhan apa yang telah dicapai olehnya dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Sebelum saya berlanjut ke jenis-jenis motivasi, saya akan bertanya, apakah Anda memiliki motivasi
dalam diri Anda. Jika Anda memiliki motivasi dalam diri Anda, kembangkanlah terus motivasi Anda agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, kita berlanjut ke jenis-jenis motivasi. Motivasi yang pertama adalah motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya adalah kita perlu motif-motif yang menjadi berfungsi untuk memotivasi diri sendiri. Contohnya adalah rangsangan dari luar. Kita melihat seseorang yang memiliki pekerjaan yang bagus atau kehidupan yang layak. Nah, dari situ kita bisa memotivasi diri kita sendiri agar menjadi orang yang sukses dan orang yang memiliki kehidupan yang layak. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Nah, sebagai contoh konkret, seorang siswa itu melakukan belajar karena betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. Intrinsic motivation are inherent in the learning situations and need proper needs and purposes. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Seperti tadi dicontohkan bahwa seorang belajar memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. Di sini maksudnya adalah seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar itu hal dikarenakan mereka memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatu, bukan karena ingin diberi pujian atau diberi hadiah oleh orang lain karena ia telah belajar. Motivasi seperti itu dapat mengembangkan potensi diri Anda karena belajar adalah suatu hal yang positif. Jika Anda terus belajar dan memotivasi diri Anda untuk giat belajar, maka Anda akan mendapatkan nilai yang lebih dari segala aspek-aspek kehidupan. Selanjutnya, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Nah, motivasi ekstrinsik ini berbanding terbalik dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik cenderung mereka memotivasi diri dia untuk mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari seseorang. Contohnya seperti nilai ataupun pujian. Motivasi ekstrinsik tidak
tidak memberikan dampak negatif. Semua motivasi memberikan dampak positif. Begitu pula motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini bisa memberikan semangat bagi orang-orang yang ingin diberi pujian atau diberi hadiah atau diberi apresiasi oleh orang lain. Jadi, yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Jadi, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Di sini maksudnya adalah motivasi ekstrinsik terjadi berdasarkan dorongan dari orang lain atau sesuatu yang tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti halnya contoh yang tadi, karena seseorang belajar karena ingin dipuji oleh temannya atau mendapatkan hadiah dari ibunya. Nah, sebagai guru, kita memiliki peran sentral untuk memotivasi para peserta didik kita. Di sini ada pengaruh-pengaruh motivasi bagi diri seseorang. Sebagai guru atau sebagai motivator, kita perlu menyebarkan pengaruh-pengaruh positif bagi para peserta didik, yaitu pengaruh positif seperti kita memberikan dorongan untuk kehidupan yang lebih baik, atau kita memberikan pujian-pujian seperti halnya seseorang yang telah melakukan pekerjaan dengan baik, kita berikan hadiah. Itu disebabkan karena kita ingin memotivasi dirinya agar dia tetap bekerja dengan baik. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Pengaruh negatif dari motivasi yaitu kita memberikan punishment atau dorongan dengan cara tidak memberi pujian atau tidak memberi hadiah, melainkan memberikan hukuman atau kita memarahi seseorang itu. Pengaruh tersebut dapat menjadikan pengaruh negatif bagi seseorang karena diri seseorang dapat merasa tertekan dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu dalam memotivasi dengan cara memberikan pengaruh yang negatif. Selanjutnya, ada teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori insentif. Teori insentif yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Misalnya, Anda mau bekerja dari pagi sampai sore karena Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan insentif berupa gaji. Jika Anda tahu akan mendapatkan penghargaan, maka Anda pula akan bekerja lebih giat lagi. Yang dimaksud insentif bisa tangible atau intangible. Seringkali sebuah pengakuan dan penghargaan menjadi sebuah motivasi yang besar. Motivasi dalam teori insentif yaitu kita memberikan hadiah atau kita memberikan uang kepada pekerja yang memang memiliki kegiatan. Selanjutnya ada dorongan biologis. Maaf, yang dimaksud bukan hanyalah masalah seksual saja dalam dorongan biologis, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Sebagai contoh, saat kita sedang haus, kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup dingin kesukaan Anda.
Perut kita akan menjadi lapar saat mencium bau masakan favorit Anda. Bisa dikatakan, ini adalah dorongan kita atau bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan. Motivasi sendiri itu tidak bergantung, tidak mencakup hanya hal-hal seperti belajar, namun seperti contohnya yang sudah saya jelaskan, makan dan minum. Makan dan minum sendiri, kita memiliki motivasi untuk makan dan minum. Jika kita memiliki mood atau kita sedang diet, maka kita memiliki motivasi untuk tidak makan dan minum. Nah, dalam diet tersebut kita memiliki motivasi untuk tidak memakan atau meminum apapun jika belum waktunya. Hal tersebut bisa dikatakan motivasi diri karena kita bisa mendorong nafsu kita untuk tidak melakukan makan dan minum karena kita sedang melakukan diet. Selanjutnya, ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta kebutuhan penghargaan sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Maksudnya dari teori hierarki kebutuhan adalah motivasi tersebut dapat dapat muncul karena dorongan kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan. Maksudnya kebutuhan akan keamanan, kita perlu motivasi dapat berguna bagi keamanan karena kita ingin merasa, kita memiliki rasa dorongan untuk merasa aman dan nyaman di tempat manapun. Kemudian kebutuhan akan pengakuan sosial, yaitu kita memiliki dorongan akan diakuinya kita sebagai seseorang yang bersosialisasi. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Kita perlu dimotivasi atau kita perlu memiliki rasa dorongan akan penghargaan. Misalkan Anda telah bekerja dengan susah payah, Anda bekerja dengan giat, Anda tidak pernah absen dalam bekerja, lalu Anda ingin dihargai dengan cara misalkan dinaikkan jabatan Anda atau segala macamnya. Selanjutnya ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kita harus memiliki dorongan untuk mengaktualisasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang hidup dengan bermasyarakat. Contohnya, kita harus bisa bersosialisasi kepada masyarakat atau kita dapat bisa bergotong royong untuk aktualisasi diri sebagai manusia. Nah, selanjutnya, dalam motivasi diri, adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri Anda seperti, siapakah saya ini? Ingin menjadi apakah saya? Nah, sebelum lanjut ke materi seterusnya, saya akan bertanya, apakah Anda memiliki tujuan dari hidup Anda sendiri? Apa tuh? Jatuh sendiri ya? Iya. Maksudnya dari siapakah saya ini adalah kita pasti pernah berpikir siapakah saya ini dalam kehidupan ini atau ingin menjadi apakah saya dalam kehidupan ini. Contohnya, misalkan Anda memiliki idola atau Anda memiliki seseorang yang bisa dijadikan panutan untuk kehidupan Anda yang lebih baik. Contohnya,
seperti skill yang dia miliki, keahlian yang dia miliki, atau sifat yang dia miliki itu baik bagi pandangan Anda. Nah, Anda ingin menjadi seseorang yang memiliki kepribadian baik atau memiliki keahlian-keahlian yang lebih. Nah, tadi Saskia Agustina menjawab bahwa memiliki tujuan dari hidupnya. Saya ingin tahu tujuan apa yang Anda miliki. Nah, jawaban dari Saskia Agustina adalah tujuan saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai motivasi diri karena ia ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, manusia yang bermanfaat itu tidak dapat dilakukan secara mudah, tetapi kita perlu potensi-potensi untuk apa yang akan dijadikan manfaat dan dilihat bahwa perilaku kita itu bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita harus melatih diri kita sendiri sebagai seseorang yang berkompetensi atau memiliki keahlian-keahlian yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam hal ini kita harus merenungkan dan kita harus menjawab, dalam pekerjaan Anda sekarang, apa yang menimbulkan dalam diri Anda berkenaan dengan perasaan bahwa Anda sangat berhasil atau Anda kurang berhasil. Pertanyaan ini maksudnya adalah, apakah Anda memiliki perasaan bahwa sangat Anda berhasil? Jika Anda memiliki perasaan-perasaan bahwa Anda sangat berhasil, apakah yang dapat mendefinisikan Anda sangat berhasil? Apakah itu seperti skill yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki, atau yang lain-lain? Dan jika Anda merasa kurang berhasil, apakah sifat-sifat atau keahlian potensi Anda yang Anda rasa Anda tidak bisa berhasil karena Anda memiliki sifat itu? Jika Anda memiliki sifat atau perasaan bahwa Anda kurang berhasil, Anda dapat memotivasi diri Anda sendiri untuk menjadi seseorang yang memiliki keahlian, sehingga Anda bisa berhasil. Selanjutnya pertanyaan, apa keunggulan-keunggulan pribadi saudara dan dari segi apakah yang masih perlu dikembangkan? Pertanyaan ini maksudnya adalah Anda dapat merefleksikan diri atau Anda dapat mengintrospeksi diri Anda, apakah keunggulan-keunggulan yang Anda miliki. Contohnya misalkan seperti Anda bisa bermain basket, atau Anda bisa membaca buku 3 novel dalam 1 jam, atau Anda bisa memasak masakan Indonesia atau masakan ASEAN. Nah, ada pertanyaan dari Saskia Agustina. Berarti motivasi diri itu sangat penting ya? Kalau tidak punya motivasi bagaimana? Jelas, motivasi diri itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita akan mengalami keterbelakangan dalam hal segi apapun. Contohnya, jika kita tidak memiliki motivasi diri untuk semangat bekerja atau belajar, maka kita akan menjadi seseorang yang malas dan kita akan menjadi pengangguran. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi, kita harus bisa mencari referensi-referensi atau panutan-panutan yang bisa Anda jadikan sebagai hal yang dapat memotivasi diri Anda. Contohnya seperti jika Anda melihat orang yang sukses, pasti dalam diri Anda ingin merasakan bahwa Anda ingin
menjadi orang yang sukses juga. Itu adalah termasuk dalam motivasi diri. Nah, selebihnya kita tidak boleh hanya memiliki motivasi diri, tetapi kita juga perlu merealisasikannya dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti contohnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan atau hal yang berguna bagi motivasi Anda yang telah Anda miliki. Nah, Zaskia Agustina mengatakan bahwa keunggulannya bisa berenang dan Cynthia Putri bisa mengaji. Ya, itu termasuk dalam keunggulan-keunggulan diri yang Anda miliki. Berenang itu suatu olahraga yang bisa membuat diri Anda lebih sehat dan Anda bisa mendapatkan juga apresiasi dari orang-orang. Seperti motivasi ekstrinsik yang tadi saya jelaskan. Anda juga bisa mendapatkan motivasi intrinsik. Yang pertama, dalam intrinsik, Anda belajar berenang untuk mengetahui ilmunya bagi diri Anda. Kemudian, motivasi ekstrinsik yang Anda dapatkan, Anda bisa mendapatkan pujian dari orang-orang terdekat Anda atau orang lain yang melihat bahwa Anda bisa berenang dengan baik. Selanjutnya, kita teruskan ke materi yang selanjutnya. Nah, umumnya orang-orang memiliki proyek rahasia atau rencana pribadi untuk suatu waktu di dalam hidupnya. Apakah tujuan hidup saudara yang sesungguhnya? Nah, ini dalam pertanyaan ini maksudnya adalah kita sebagai manusia pasti memiliki rencana pribadi maupun rencana yang umum. Lalu, maksud dari rencana ini adalah Anda memiliki rencana-rencana yang di masa akan datang. Apa rencana Anda? Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah rencana yang Anda miliki untuk masa depan? Saudara Zaskia Agustina mengatakan rencana pribadi dirinya adalah lulus dengan cum laude dan kerja menjadi PNS. Nah, hal seperti itu termasuk dalam motivasi diri, karena Anda memiliki rencana ke depannya untuk kehidupan Anda yang lebih baik. Motivasi tersebut dapat Anda kembangkan melalui Anda giat belajar untuk mencapai cum laude dan kerja menjadi PNS, karena tidak segampang itu untuk mendapatkan cum laude maupun bekerja sebagai PNS. Oleh sebab itu, saudara Zaskia Agustina memiliki rencana kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Dianti Nur Arifiani mengatakan lulus dengan nilai memuaskan, memiliki banyak ilmu, berguna dan cepat. Nah, hal itu juga termasuk dalam motivasi diri, karena saudara Dianti sudah memikirkan apa saja yang akan dilakukannya dalam beberapa tahun ke depan. Hal seperti itu baik untuk diri Anda sendiri, karena Anda bisa melihat dan Anda bisa merasakan kelebihan-kelebihan apa yang Anda miliki, sehingga Anda bisa mewujudkan rencana-rencana pribadi Anda tersebut. Nah, selanjutnya, sebagian besar dari kita ingin bebas mengerjakan sesuatu yang kita ingin kerjakan. Ketika ingin mengerjakannya, apakah yang Anda kerjakan jika Anda memiliki waktu selama 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun? Maksudnya adalah kita sebagai manusia, kita pasti ingin mengerjakan sesuatu yang bebas. Contohnya, misalkan seperti kita ingin mengerjakan contohnya kita ingin
sebagai wanita kita ingin mempercantik diri. Oleh sebab itu kita dengan keinginan kita untuk mempercantik diri, maka kita bisa melakukan perawatan untuk diri kita sendiri. Itu termasuk motivasi diri, karena kita memiliki motivasi untuk menjadi orang yang enak dipandang atau orang yang terlihat cantik. Itu bisa memiliki jangka waktu yang relatif pendek maupun relatif panjang. Seperti contohnya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan maupun 1 tahun. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hal yang ingin Anda lakukan dalam jangka pendek? Saudara Cynthia mengatakan bahwa hal yang ingin dilakukan dalam jangka pendek adalah lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu termasuk dalam motivasi diri, karena saudara Cynthia memiliki rasa ingin meluluskan semua mata kuliah yang sudah dilakukan dalam perkuliahan. Saudara Saskia Agustina juga mengatakan bahwa ingin lulus di semua mata kuliah. Saudara Dianti juga mengatakan ingin menyelesaikan tugas. Ya, semua keinginan kalian dalam jangka pendek ini tergolong dalam motivasi diri. Oleh sebab itu, kalian perlu menyemangati diri kalian sendiri agar mata kuliah dalam semester ini dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukannya dengan baik. Selanjutnya, apakah hal yang ingin Anda lakukan dalam waktu jangka panjang? Maksudnya, hal yang ingin dilakukan dalam waktu jangka panjang yaitu contohnya seperti Anda ingin menabung untuk membeli rumah, atau Anda ingin menabung untuk membeli kendaraan, dan segala macam. Ayo, pada dijawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya bertanya karena ingin mengetahui motivasi diri yang Anda miliki. Jika memang Anda sudah memiliki motivasi diri, maka sebaiknya motivasi tersebut dikembangkan menjadi beberapa keahlian-keahlian. Dianti Arifiani mengatakan ingin cepat kerja sesuai dengan impian saya. Itu termasuk dalam hal yang ingin kita lakukan dalam waktu jangka panjang, karena
kerja itu kan harus memiliki waktu yang tidak singkat, dan kita perlu memiliki beberapa keahlian atau beberapa potensi untuk bisa bekerja, karena bekerja itu tidak hanya sekedar berbicara ataupun yang lain-lain. Kita perlu memiliki skill dan keahlian untuk bisa bekerja. Selanjutnya, coba saudara bayangkan dan renungkan sejenak sebuah percakapan yang akan terjadi di waktu yang akan datang, saat atau sesudah saudara meninggal dunia. Berapa kawan yang mengenal saudara dengan baik, berkumpul dan membicarakan saudara? Apakah yang saudara inginkan untuk dikenang dan dibicarakan oleh mereka? Maksudnya adalah kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, sebelum kematian itu, dalam hidup kita bisa dikenal sebagai orang yang baik maupun orang yang buruk. Oleh sebab itu, hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini jika kita ingin dikenal sebagai seseorang yang baik, atau kita harus memiliki sikap atau sifat yang bisa mencerminkan bahwa diri kita itu baik. Ya, selanjutnya saya akan bertanya, apakah hal yang akan Anda lakukan jika Anda ingin dikenal sebagai orang yang baik? Ya, saudara Dianti mengatakan ingin dikenal baik oleh semua orang dengan cara semasa hidup selalu menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Ya, hal tersebut termasuk dalam motivasi diri, karena kita ingin dikenal baik oleh semua orang, dan kita memberikan kebaikan-kebaikan, dan kita memberikan manfaat-manfaat bagi orang yang lain. Hal itu dikatakan motivasi diri karena kita memiliki dorongan untuk melakukan kebaikan, atau kita memiliki rasa simpati atau empati kepada seseorang, makanya kita ingin bertindak kebaikan. Zaskia Agustina mengatakan harus menjadi orang yang baik, ramah, dan tidak sombong, selalu menebar kebaikan. Hal tersebut termasuk dalam kategori motivasi diri karena kita memiliki dorongan menjadi seseorang yang ramah dan tidak sombong dan selalu menebar kebaikan. Benar yang dikatakan Zaskia Agustina dan Dianti Nur Arifiani. Lalu saya akan bertanya, apakah Anda telah melakukan kebaikan selama kehidupan Anda sampai saat ini? Jika Anda telah melakukan kebaikan-kebaikan selama Anda hidup, maka Anda bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi, atau Anda bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Karena motivasi diri itu cenderung mendorong Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik maupun pribadi-pribadi yang berkualitas. Jika Anda tidak memiliki motivasi diri, Anda bisa saja menjadi seseorang yang kejam, ataupun seseorang yang malas, maupun seseorang yang menakutkan bagi orang lain.
Contohnya, misalkan Anda tidak memiliki motivasi untuk membantu orang lain. Misalkan Anda memiliki saudara atau teman yang sedang kesusahan. Nah, Anda tidak memiliki dorongan untuk membantu teman Anda itu sendiri. Otomatis Anda akan dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang tidak baik ataupun orang yang tidak memiliki motivasi diri yang baik, melainkan Anda menjadi seseorang yang tega maupun orang yang kejam dengan melihat kesusahan dalam diri orang lain. Selanjutnya, kita semua memiliki garis hidup. Sekarang, Anda sudah berapa usianya dan apa yang akan Anda kerjakan dalam sisa hidup Anda? Dengan pertanyaan di atas, bagaimana keinginan dan target prestasi dan profesi saudara di masa depan? Maksudnya adalah kita semua memiliki garis hidup, namun kita pasti memiliki keinginan dan kita memiliki target dalam hidup ini, baik itu keinginan yang baik maupun target-target yang baik. Contohnya seperti prestasi atau pekerjaan dan yang lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah target yang Anda miliki saat ini? Misalkan target yang Anda miliki itu seperti Anda ingin memiliki sebuah rumah yang bagus, atau Anda ingin memiliki selanjutnya ada garis hidup atau refleksi. Garis hidup memiliki refleksi diri. Contohnya seperti kelemahan diri, kelebihan diri, tujuan atau target yang jelas, rencana peningkatan diri. Maksudnya refleksi diri kelemahan diri adalah Anda mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam diri Anda. Contohnya seperti Anda tidak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, kelebihan diri maksudnya adalah Anda memiliki kelebihan daripada orang lain yang bisa menjadikan diri Anda sebagai motivasi dari orang lain, ataupun Anda dapat memberikan manfaat melalui kelebihan diri Anda tersebut. Selanjutnya ada tujuan atau target yang jelas. Maksudnya adalah kita harus memiliki tujuan dalam hidup ini, atau kita memiliki target apa yang akan kita capai dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada rencana peningkatan diri. Maksudnya rencana peningkatan diri adalah kita pasti memiliki sifat-sifat yang belum sesuai dengan apa yang kita mau, atau kita memiliki sifat-sifat yang masih kurang daripada yang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seseorang. Itu termasuk dalam hal memotivasi diri. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan yang pertama yaitu adalah untuk keluarga. Maksudnya untuk keluarga, Anda melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi keluarga Anda. Untuk masyarakat, yaitu Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat seperti gotong royong atau membantu sesama tetangga. Untuk profesi, yaitu Anda bisa memotivasi diri Anda untuk
pekerjaan yang sedang Anda jalani untuk lebih memiliki skill atau potensi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir untuk diri sendiri, yaitu Anda memiliki potensi untuk diri Anda sendiri. Selanjutnya ada jendela Johari. Pribadi orang dapat digambarkan atas 4 bidang atau komponen yang merupakan hasil pengamatan atau persepsi orang terhadap diri sendiri dan orang lain. Ada 4 pribadi yang 4 pribadi untuk memotivasi diri. Yang pertama itu pribadi yang terbuka, kedua pribadi yang terlena, ketiga pribadi tersembunyi, dan yang keempat pribadi tidak dikenal. Sekian yang dapat saya paparkan tentang memotivasi diri. Semoga pemaparan yang saya berikan bisa menjadikan Anda orang yang lebih berkompeten dan memiliki motivasi diri yang tinggi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.